Yang pertama itu adalah sumbangan yang diterima oleh yang menikah. Let's say aku menikah, aku nanti bakalan dapat sumbangan. Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku punya cerita baru. Last week aku ke Madura. I attended to my relatives wedding party di sana, and beside my grandparents told me to go home. Jadi aku pulang, kangen katanya. Ceritaku hari ini adalah traditional wedding party yang terjadi di Madura. It is probably not happen di semua Madura, tapi di semua wilayah yang ada di Madura. Tapi it happens di tempat aku dan beberapa tempat lainnya. Wedding party commonly start in the morning. Diawali dari groom diantar ke rumah bride untuk melangsungkan akad nikah, and after akad, groom relatives and family itu pulang lagi, sementara laki-lakinya itu ditinggal di rumah wanitanya untuk melanjutkan wedding partinya. Setelah siang, pihak bride mengantarkan pasangan pengantin itu ke rumah groom. Di sana mungkin 2-3 jam saja. Setelah itu balik lagi dua-duanya ke rumah mempelai, ke rumah pengantin wanitanya, and party's over. Simple banget kayak gitu. Tapi yang menjadi menarik di sini adalah tradisi sumbangannya. Jadi dalam wedding party itu kan ada sumbangan. Nah, sumbangan dalam wedding party yang terjadi di Madura itu ada tiga. Yang pertama itu adalah sumbangan yang diterima oleh yang menikah. Let's say aku menikah, aku nanti bakalan dapat sumbangan. Sumbangan yang aku dapetin itu dari teman-temanku. Terus yang kedua itu sumbangan yang diterima oleh ayahku. Contoh ya, oleh ayah si yang menikah. Ayah itu, si ayah mendapatkan sumbangan itu atau menerima sumbangan itu dari relatifnya, dari teman-temannya, dan itu bapak-bapak saja. Terus yang ketiga itu sumbangan yang diterima oleh ibu. Ibu itu juga menerima sumbangan dari teman-temannya juga, of course, yang ibu-ibu. Tetapi bedanya, ibu ini tidak hanya menerima sumbangan berupa money, dia juga mendapatkan sumbangan berupa sembako, like beras, kemudian gula, dan sembako lainnya. Sumbangan-sumbangan tersebut wajib banget dicatat, karena suatu saat kalau si penyumbang itu mengadakan pesta serupa, bapak, ibu, dan saya itu wajib mengembalikan sumbangan yang sudah diterimanya, kayak gitu. Dan again, biasanya when I spread invitation, let's say I'm gonna get married, of course aku bakalan spread card invitation ke teman-teman aku, dan mereka itu berkewajiban untuk nyumbang ke aku, kayak gitu. My father juga bakalan spread card invitation. Jadi cardnya itu ada dua, aku sendiri ke teman-temanku dan ayahku sendiri ke teman-temannya, kayak gitu. Tapi untuk ibu-ibu commonly tidak menyebarkan card invitation, jadi automatically dia gabung sama si bapak-bapak, kayak gitu. Sumbangan itu berlangsung atau diterima selama pesta, tetapi tidak untuk sumbangan yang diterima oleh groom. Groom itu menerima sumbangan pada saat siang hari ketika dia itu balik ke rumahnya. It takes an hour, mungkin an hour itu udah lama sih biasanya. Nah, di situ nanti bakalan ada sesi penerimaan sumbangan. Jadi ada MC di situ yang mengumumkan atau ya mengumumkan sekaligus membuka sesi sumbangan, kayak gitu. Misalkan, ayo siapa yang mau nyumbang di pernikahan ini, kayak gitu. So now I'm gonna show you the video. Jadi kemarin tuh aku sempat ngevideo pas wedding di sana, cuman aku nge-shootnya di bagian sumbangannya saja. So let's watch it. Oke, ini dimulai sumbangan yang diterima oleh groom
itu yang diambil duitnya, jadi dia nggak diamplopin, langsung dikasihkan dan langsung dihitung pada saat itu juga, dicatat sekalian dari siapa, alamatnya di mana, and then nominalnya berapa. Terus yang ditempelkan pada saat salaman itu sumbangan berupa uang yang telah diamplopin, dan di amplopnya itu biasanya sudah ditulisin nama sama alamat. Setelah itu nanti dibuka dan dicatat. Terus ini bagian di bapak-bapaknya juga sama sih, dia diamplopin dan dibuka kayak gitu, jadi ditulis juga namanya. Kalau nggak diamplopin langsung ditulis kayak gitu. Nah ini untuk bagian sembakonya, sembako yang diterima oleh ibu-ibu. Jadi di situ ada tempat sendiri khusus menerima sembako, dan ada tukang catatnya juga. Misalkan ya wadahnya itu, misalkan ada yang nyumbang beras dan gula, wadah dari beras itu biasanya dikasih nama, atau kalau enggak ditanyain, kalau enggak dikasih nama, ini siapa, di mana. Kalau sumbangan yang diterima oleh bapak dan ibu itu dikembalikan lagi pada saat nanti si penyumbang itu mengadakan pesta yang sama, tapi biasanya mereka itu menambahi, misalkan ya ibuku dulu nyumbangnya 7 kilo beras, dan nanti ketika ibuku mengadakan pesta mereka akan mengembalikan dengan jumlah yang sama at least, tapi biasanya itu ditambahin menjadi 10 kilo dan itu dicatat kembali kayak gitu. Sama di bapak juga kayak gitu, ditambahin. Misalkan dulu si A nyumbangnya 50.000 let's say, terus nanti si A ngadain pesta, si ayah bakalan nyumbang 75.000 atau 100.000 kayak gitu, dilebihin, tapi wajibnya itu dipasin kayak gitu. Misalkan nyumbangnya 50.000, ya udah 50.000 itu minimal kayak gitu. Tapi kalau untuk sumbangan yang diterima sama pengantinnya itu tidak boleh dilebihin dan dikurangin kayak gitu. Jadi harus pas. Misalkan aku nyumbangnya itu 50.000, so besok pas aku nikah harus ngembaliin dengan jumlah segitu. That's all untuk ceritaku hari ini. Mungkin yang baru dengar tradisi ini bakalan mikir, oh kok kayak gini ya, atau oh kok aneh ya, oh my god it's not good or something. Oke. Nggak apa-apa, mungkin karena masih nggak familiar aja, but that's tradition, who can blame the tradition, ya kan, kayak gitu. Thank you very much, itu ceritaku hari ini. I'll see you again soon, bye.